Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PAI untuk difabel tentang tunarungu atau gangguan pendengaran. Di mana tunarungu atau gangguan pendengaran adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan mendengar suara atau bunyi. Gangguan pendengaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti yang pertama yaitu faktor keturunan. Gangguan pendengaran dapat diwariskan dari orang tua kepada anak. Yang kedua yaitu penyakit. Penyakit tertentu seperti otitis media atau meningitis dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Yang ketiga yaitu cedera. Cedera pada telinga atau kepala dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Yang keempat usia. Gangguan pendengaran dapat terjadi karena proses penuaan. Ada beberapa jenis gangguan pendengaran. Yang pertama yaitu gangguan pendengaran konduktif. Di mana gangguan pendengaran konduktif ini gangguan pendengaran yang disebabkan oleh masalah pada bagian tengah telinga. Yang kedua yaitu gangguan pendengaran sensorineural. Gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kerusakan pada saraf pendengaran atau bagian dalam telinga. Yang ketiga yaitu gangguan pendengaran campuran, di mana gangguan pendengaran campuran ini gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kombinasi gangguan pendengaran konduktif dan sensorineural. Ada beberapa gejala gangguan pendengaran. Yang pertama yaitu kesulitan mendengar suara. Kesulitan mendengar suara atau bunyi, terutama dalam lingkungan yang bising. Yang kedua, kesulitan memahami percakapan. Kesulitan memahami percakapan, terutama jika ada orang yang berbicara. Yang ketiga, merasa lelah seperti mendengar. Merasa lelah atau stres setelah mendengar suara atau percakapan. Jadi, pengobatan gangguan pendengaran ini bisa dibantu dengan alat bantu dengar. Alat bantu dengar ini dapat membantu meningkatkan kemampuan mendengar. Bisa juga dengan terapi pendengaran. Terapi pendengaran dapat membantu meningkatkan kemampuan mendengar dengan memahami percakapan. Jadi dengan pengobatan dan dukungan yang tepat, banyak orang dengan gangguan pendengaran dapat menjalani kehidupannya lebih baik lagi dan lebih mandiri. Adapun media pembelajaran difabel ini untuk anak tunarungu ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Ada beberapa contoh media pembelajaran yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu visual. Visual yaitu gambar, video, dan animasi dapat digunakan untuk membantu anak tunarungu memahami konsep dan cerita. Yang kedua yaitu isyarat. Bahasa isyarat dapat digunakan untuk membantu anak tunarungu memahami dan mengkomunikasikan informasi. Yang ketiga yaitu teks. Teks dapat digunakan untuk membantu anak tunarungu membaca dan memahami informasi. Ada juga yang keempat yaitu interaktif. Interaktif ini media interaktif seperti game dan aplikasi, dan dapat digunakan membantu anak tunarungu belajar dan berinteraksi. Oke, contoh media pembelajaran difabel untuk anak tunarungu ini seperti cerita bergambar. Cerita bergambar ini dapat digunakan untuk membantu anak tunarungu memahami konsep dan cerita. Ada juga video dengan teks. Jadi video dengan teks ini dapat digunakan untuk membantu anak tunarungu memahami informasi dan cerita. Jadi, dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai, anak tunarungu ini dapat lebih mudah memahami dan mengakses pembelajaran informasi dalam difabel ini. Oke. Dalam tujuan dan dasar pembelajaran difabel untuk anak tunarungu ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka ya. Oke, berikut beberapa contohnya. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi. Jadi di sini membantu anak tunarungu mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif melalui bahasa isyarat, teks, atau visual. Yang kedua ada meningkatkan pemahaman konsep. Jadi dalam pemahaman konsep ini membantu anak tunarungu memahami konsep dan informasi melalui media pembelajaran yang sesuai ya. Oke, yang ketiga meningkatkan keterampilan sosial. Membantu anak tunarungu mengembangkan keterampilan sosial dan interaksi dengan orang lain. Yang keempat meningkatkan keterampilan kemandirian. Meningkatkan kemandirian, di mana membantu anak tunarungu mengembangkan kemandirian dan percaya diri dalam belajar dan berinteraksi. Oke, ada dasar pembelajarannya yaitu
tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama itu pembelajaran berbasis visual, menggunakan visual seperti gambar, video, dan animasi. Pembelajaran berbasis isyarat menggunakan bahasa isyarat. Pembelajaran interaktif menggunakan interaktif seperti game dan aplikasi. Dan yang keempat, pembelajaran yang fleksibel. Fleksibel ini menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan anak tunarungu. Nah, jadi dengan tujuan dan dasar pembelajaran yang sesuai, anak tunarungu dapat lebih mudah memahami dan mengakses informasi difabel, serta mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan kemandirian. Oke, di mana di sini bagian pendidik dalam pembelajaran difabel untuk anak tunarungu. Di mana pendidik pembelajaran difabel untuk anak tunarungu ini dapat menggunakan beberapa strategi. Strategi yang pertama itu bahasa isyarat, media visual, menggunakan teks, teknologi, mengadaptasi pembelajaran, menggunakan pendekatan multisensori, mengembangkan keterampilan komunikasi. Nah, jadi dengan menggunakan strategi-strategi tersebut, pendidik dapat membantu anak tunarungu memahami dan mengakses informasi difabel, serta mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan kemandirian. Adapun metodenya, metode pembelajaran difabel untuk anak tunarungu ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka juga ya. Beberapa contoh metode pembelajaran untuk anak tunarungu ini, yang pertama itu metode visual. Sudah seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan gambar, video, animasi untuk membantu anak tunarungu memahami konsep dan informasi. Metode bahasa isyarat, menggunakan bahasa isyarat seperti sarana komunikasi dan pembelajaran. Metode teks, menggunakan teks untuk membantu anak tunarungu membaca dan memahami informasi. Metode interaktif, menggunakan media interaktif seperti game, aplikasi untuk membantu anak tunarungu belajar berinteraksi. Metode storytelling, menggunakan cerita untuk membantu anak tunarungu memahami dan memahami konsep dan informasi. Metode pembelajaran berbasis proyek juga bisa menggunakan proyek untuk membantu anak tunarungu belajar dan mengembangkan keterampilan. Nah, jadi dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai, anak tunarungu ini dapat lebih mudah memahami dan mengakses informasi. Jadi yang ada juga evaluasi pembelajaran difabel untuk anak tunarungu seperti dengan beberapa cara. Yang pertama, observasi. Observasi ini mengamati kemampuan anak tunarungu dalam memahami dan mengaplikasikan konsep yang dipelajari. Yang kedua, tes visual. Menggunakan tes visual seperti gambar atau video untuk mengevaluasi pemahaman anak tunarungu. Yang ketiga, tes teks. Menggunakan tes teks untuk mengevaluasi kemampuan membaca dan memahami anak tunarungu. Yang keempat, portofolio. Menggunakan contoh pekerjaan anak tunarungu untuk mengevaluasi kemampuan dan kemajuan mereka. Yang kelima itu umpan balik, di mana umpan balik ini memberikan umpan balik kepada anak tunarungu tentang kemampuan dan kemajuan mereka. Nah, jadi dalam melakukan evaluasi ini, pendidik dapat mempertimbangkan beberapa hal seperti menggunakan metode evaluasi dengan kebutuhan anak tunarungu, mengadaptasi evaluasi dengan kemampuan dan kebutuhan anak tunarungu, menggunakan bahasa isyarat atau teks untuk membantu anak tunarungu memenuhi dan mendukung anak tunarungu, memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung untuk membantu anak tunarungu meningkatkan kemampuan mereka. Nah, jadi tujuan evaluasi pembelajaran untuk difabel untuk anak tunarungu ini adalah yang pertama yaitu mengetahui kemampuan dan kemajuan anak tunarungu, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif, meningkatkan kemampuan dan kemandirian anak tunarungu. Nah, jadi sarana dan prasarana pembelajaran difabel untuk anak tunarungu ini ada beberapa cara yang meliputinya. Yang pertama yaitu sarananya ya. Oke, sarananya buku cerita bergambar, di mana buku cerita yang menggunakan gambar dan teks untuk membantu anak tunarungu memahami cerita. Kedua, video dengan teks.
video dengan teks. Video yang menggunakan teks untuk membantu anak tunarungu memahami informasi. Yang ketiga, aplikasi pembelajaran. Aplikasi yang dirancang khusus untuk anak tunarungu seperti aplikasi bahasa isyarat atau aplikasi pembelajaran interaktif. Yang keempat, ada alat bantu pendengar. Alat bantu pendengar ini dapat membantu anak tunarungu mendengar suara atau informasi. Bahasa isyarat digunakan sarana komunikasi dalam pembelajaran. Oke, yang prasarananya untuk difabel ini: ruang kelas yang nyaman. Ruang kelas yang nyaman, teknologi yang memadai, sarana komunikasi, dukungan pendidik, aksesibilitas. Jadi dengan sarana dan prasarana yang memadai, anak tunarungu dapat lebih mudah memahami dan mengakses informasi difabel serta mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan kemandirian mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.